Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'du. Baik, insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini dan mulai seterusnya insyaallah taala ba'da maghrib, ya, khususnya di hari Senin sampai Kamis, ya, sama seperti kajian kitab Al-Ubudiyah, dari Senin sampai Kamis. Insyaallah kita akan mengkaji Al-Hidayatul Rasyidah, Syarhul Bidayati fil Aqidah. Ini merupakan karya Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah, yang merupakan dosen kami di Sofwa University Mesir. Dan kenapa kami akhirnya membahas buku ini sebagai penunaian amanah, ya, yang diberikan oleh Syekh Wahid Abdus Salam Bali hafizahullah, di mana beliau menyarankan untuk para lulusan Sofwa University untuk mengajarkan kitab-kitab yang telah diajarkan. Seperti itu. Jadi insya Allah mulai hari ini, insya Allah kita akan membacakan dan mensyarah, ya, dari apa-apa yang telah dipelajari. Baik. Sebetulnya kalau di softwarenya sendiri memakai matan, ya, matan Al-Bidayah fil Aqidah. Itu untuk di semester 1. Kemudian disyarah oleh Syekhuna Wahid Abdus Salam Badi hafizahullah ta'ala. Namun di sini kita baca saja. Baca dari kitab Al-Hidayatul Rasyidah, ya, yang merupakan penjelasan dari matan Al-Bidayah fil Aqidah, karyanya Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah ta'ala. Baik, kita mulai dari tamhid, ya, pengantar. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala tamhidun. Pendahuluan, muqaddimah. قبل الشروع قبل الشروع في شرح الكتاب نقدم له بتمهيد لا يستغنى عنه طالب العلم يتلخص في 8 مقدمات. Ya. Sebelum memulai penjelasan kitab ini, kami mengawali dengan sebuah pendahuluan yang tidak dapat ditinggalkan oleh penuntut ilmu, yang diringkas dalam 8 muqaddimah. Dalam 8 muqaddimah. Jadi sebelum Syekh Khalid Al-Juhani hafizahullah menjelaskan isi kitab, beliau memulai dengan pengantar penting yang disebut dengan muqaddimah. Ada 8 muqaddimah yang harus diketahui oleh penuntut ilmu sebelum mempelajari isi kitab ini. Awalan, ta'rifu ilmi al-aqidah. Haddu, ya. Al-haddu, ini ta'rif, definisi. Al-aqidatu lughatan ala wazni fa'ilatin. Ya. Aqidah secara bahasa di atas wazan fa'ilah, bimakna maf'ulah. Maknanya apa? Maf'ulah.
Ya. Ai mu'taqadun wa asluha aqada wa huwa yadullu ala syaddin wa syiddati wuthuqin. Baik. Secara bahasa, akidah itu berasal dari wazan atau pola fa'ilah yang maknanya yang maknanya adalah maf'ulah, isim maf'ul, ya. Ai mu'taqad yang dimaksud adalah mu'taqad, keyakinan. Wa asluha aqada, asal dari kata akidah adalah aqada, fi'il madhi. Sebagaimana kita ketahui bahwa asal dari sebuah mushtaqat, ya, itu para ulama berbeda pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya asal dari sebuah kata itu adalah isim, ada yang mengatakan yaitu masdar gitu maksudnya. Ada yang mengatakan bahwasanya asal dari sebuah kata adalah fi'il madhi. Dan di sini asal dari sebuah kata adalah fi'il madhi yaitu aqada. Wa huwa yadullu ala syaddin wa syiddati wuthuqin, yang menunjukkan makna ikatan dan kuatnya keyakinan. Ya, makna ikatan dan kuatnya keyakinan. Wa'taqadtu kada misalnya. Ucapan i'taqadtu kada ay aqadtu alaihi al-qalba wad-dhamira. Berarti aku mengikat hati dan keyakinan terhadapnya. Wal akidah ma yadinul insanu bihi yuqalu lahu aqidatun hasanatun salimatun minasyakki wa aqidatur rajuli dinuhu alladhi ya'taqiduhu. Akidah adalah sesuatu yang dianut oleh seorang yang beragama. Akidah adalah sesuatu yang dianut oleh seorang dalam beragama. Dikatakan dia memiliki akidah yang baik. Lahu aqidatun hasanun salimatun minasyak, yang bersih dari keraguan. Adapun akidah seseorang adalah agama yang ia yakini. Jadi secara bahasa kata akidah berasal dari kata apa? Aqd, yang berarti ikatan atau sesuatu yang terikat kuat. Jadi akidah secara bahasa berarti keyakinan yang terikat kuat di dalam hati, tidak mudah lepas atau berubah. Ucapan i'taqadtu kada berarti aku mengikat hati dan keyakinan terhadapnya. Akidah adalah sesuatu yang dianut oleh seorang dalam beragama. Dikatakan ia memiliki akidah yang baik, yang bersih dari keraguan. Adapun akidah seorang adalah agama yang dia yakini, agama yang dia anut. Itu agama, itu akidah seorang. Dari sini dapat dipahami bahwa akidah adalah kepercayaan yang tertanam kuat dalam hati seseorang dan menjadi dasar dalam beragama. Orang yang memiliki akidah yang baik berarti memiliki keyakinan yang benar, kuat, dan tidak
tercampur dengan keraguan. Wastilahan, ya, secara istilah, hiya hukmu dhihnil jazimi. Ya. Dan secara istilah, akidalah hukmu dhihnil jazimu. Ketetapan pikiran yang pasti atau keputusan hati yang teguh. Fa in kana muwafiqan lil waqi'i fa huwa sahihun wa illa fa huwa fasidun. Apabila sesuai dengan kenyataan, maka ini merupakan keyakinan yang benar. Dan apabila tidak sesuai, maka ia keyakinan yang batil, yang rusak. Fasid. Fa'tiqadun nasara annal masiha ibn Allah, ya. Jadi ini sebagai khabar anna, ya, Afwan. Fa'tiqadun nasara annal masiha ibn Allah i'tiqadun fasidun. Li'annahu ghairu mutabiqin lil waqi'i. Keyakinan orang-orang Nasrani bahwasanya Al-Masih adalah anak Allah, ini keyakinan yang batil, yang fasid, yang rusak. Karena tidak sesuai dengan kenyataan. Wa'tiqaduna anna Allaha wahidun ahadun. I'tiqadun sahih. Ya. Sedangkan keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Esa dan Maha Tunggal merupakan keyakinan yang benar, li'annahu mutabiqun lil waqi'i. Karena sesuai dengan kenyataan. Karena sesuai dengan kenyataan. Jadi secara istilah, akidah berarti apa? Ketetapan hati yang kuat dan pasti dalam sesuatu. Ya, artinya seorang benar-benar meyakini sesuatu dalam hatinya tanpa ragu sedikit pun. Apabila sesuai dengan kenyataan, maka ini merupakan keyakinan yang benar. Dan apabila tidak sesuai, maka ia keyakinan yang batil, rusak. Maka keyakinan orang-orang Nasrani bahwasanya Nabi Isa alaihissalam adalah anak Allah merupakan keyakinan yang batil karena tidak sesuai dengan kenyataan. Gitu. Jadi keyakinan ada dua macam, ya. Ada keyakinan yang benar, i'tiqadun sahih, ada i'tiqad fasid. Jika sesuai kenyataan, maka ini keyakinan benar. Contohnya apa? Keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu esa dan tidak ada sekutu baginya. Karena sesuai dengan fakta dan wahyu. Kemudian yang kedua, keyakinan yang salah. Contohnya apa? Keyakinan orang Nasrani bahwasanya Nabi Isa adalah anak Allah. Ini salah karena tidak sesuai dengan kebenaran. Faqauluna hukmu dhihni kharaja bihi ma yuntaku bihi al-insan. Ma yantiqu, ya, ma yantiqu bihi al-insan. Li'annahu idh qad yaqulu ma la ya'taqidu. Ya. Ucapan kami hukmu dhihn yang dimaksudkan untuk mengecualikan apa yang diucapkan oleh lisan manusia. Karena seseorang bisa saja mengucapkan sesuatu yang tidak ia yakini. Sesuatu yang tidak ia yakini. Ketika penulis mengatakan hukmu dhihn,
Ya, ketetapan pikiran. Maksudnya adalah keyakinan yang benar-benar ada di dalam hati, bukan hanya ucapan di lisan. Karena bisa saja seorang berkata sesuatu tapi hatinya tidak mempercayainya. Faqauluna al-jazim kharaja bihi syakku li'anna syakka la yusamma aqidatan. Ucapan kami al-jazim maka dikecualikan dengannya asyak, keraguan. Karena keraguan itu tidak dinamakan dengan akidah. Ya, tidak dinamakan akidah. Ketika disebut al-jazim, artinya keyakinan itu tidak disertai keraguan sedikit pun. Karena kalau masih ragu, maka itu belum dikatakan apa? Akidah. Jadi kesimpulannya, ilmu akidah adalah ilmu yang membahas tentang keyakinan hati yang pasti dan sesuai dengan kebenaran. Seperti keyakinan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Para nabi adalah benar dan adanya kehidupan setelah mati. Akidah menjadi fondasi utama dalam agama karena amal dan ibadah seorang tidak akan diterima apabila akidahnya rusak. Ya. Naktafi bihadzal qadar subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.